Kita masih dinamika politik dan kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0711 311 454. Baik, saya lanjut lagi ke Pak Maharamis, Pak, Iya, yang mengenai anggaran tadi seperti apa? Ya, bantuan dari pemerintah itu memang artinya dari dulu sudah ada support anggaran kepada partai politik itu. Ya, dengan harapan artinya makin meningkat kerja daripada partai politik artinya sebagai pembawa aspirasi masyarakat. Tapi dalam hal ini kita lihat memang yang diharapkan artinya pemerintah itu belum besar dampaknya memang. Artinya apa? Kenapa maksud saya belum besar dampaknya artinya? Tadinya kan artinya diharapkan dengan ini itu apa masing-masing partai tidak sama itu sesuai dengan apa alokasi jumlah anggota dewannya yang terpilih ya yang duduk di DPR katakanlah. Jadi anggarannya berbeda. Jadi dan harapan artinya itu biaya organisasi dan biaya operasional mereka yang lain. Nah, biaya operasional itu artinya paling tidak untuk menyerap aspirasi. Kita dengar kemarin juga ada bantuan dana aspirasi. Nah ini kan ada lain lagi ya sampai artinya diperiksa oleh kejaksaan, kita lihat bantuan pemerintah itu kan. Nah ini saya sejauh ini sudah memang agak ini belum ada artinya apa katakanlah dampak positifnya. Tapi tujuannya memang baik, ya artinya untuk membiayai. Tapi beberapa negara juga ada yang istilahnya dibiayai, ada yang tidak. Kita artinya pemerintah sudah memberikan itu baguslah untuk partai politik pembinaan. Tapi pemerintah juga harus selektif artinya melihat apa yang artinya apa. Kalau memang kinerjanya tidak baik bisa di-stop anggaran-anggarannya begitu artinya. Diberikan peringatan. Jangan begitu diberikan anggaran tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada kejelasan bagaimana peruntukannya. Apakah memang benar partai politik itu sudah menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat? Atau setelah jadi terpilih yang jadi anggota DPR lupa janji-janji? Nah ini juga harus diperhatikan. Baik. Berarti dari faktanya ini Pak sudah efektif apa belum? Ya fakta-faktanya saya belum bisa mengatakan bahwa itu efektif. Juga dikatakan tidak efektif ya mungkin mendekati. Iya. Baik, lanjut lagi Pak untuk berbicara tentang politik lagi ini. Kalau di tahun 2017 nanti kan di tahun 2017 ada pemilu kada untuk MUBA, terus 2018 ada 9 pemilu kada Pak. Nah ini etika politik yang seperti apa sih yang harus memang ditekankan dan difokuskan? Ya etika politik itu artinya termasuk kata Bapak tadi. Tidak membicarakan katakanlah tuding-menuding aibnya orang. Atau bukan domainnya dia, wilayahnya dia berbicara itu, menyalahkan itu dan sebagainya, bukan kapasitasnya. Sehingga tidak timbul persoalan-persoalan gejolak. Kita yang sering terjadi ini kan artinya antara kandidat yang satu setelah deklarasi kelihatan antara yang satu dan yang lain mulai saling serang. Saling serang ini kan banyak macam. Ada yang masih dalam batas-batas katakanlah koridor yang bisa diterima. Ada yang sudah di luar batas, yang sudah menyangkut masalah ranah hukum, pidana. Baik. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo, selamat sore Publika. Publika, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana Pak? Sama Herman PM di bawah Banyuasin. Baik Pak, warga Banyuasin ya. Silakan Bapak. Iya, di MUPA. Ya, silakan Pak Herman. Assalamualaikum. Bapak Armi. Ya, Pak Maramis. Ya, ke Bapak dulu kan. Ya. Ini kan bakal pilkada di MUPA juga kan. Ya. Kalau bisa itu hak masing-masing kan. Ya. Dari hati nurani. Betul. Satu sama lainnya. Tapi janji-janji kadang-kadang ada janji gitu. Ya. Yang sudah dahulunya. Janji politik, Pak. Kalau bisa sekarang jangan kayak gitu. Yang terkait tolong turun ke lapangan. Ada bantuan, ada segala macam itu kan yang terkait itu kan. Ya. Nah, harus dipedulikan. Jadi kami di sini di bawah silanya tak was-was gitu kan. Ya. Nah, janji perlu bukti. Nah itu jangan janji-janji. Ada bukti nggak ada gitu kan. Ya. Nah itu yang pernah terjadi. Nah setelah jadi nggak peduli. Nah yang kedua tadi kan
Bertanya kepada Bapak satunya. Ya. Pak Saim. Ya. Nah, jadi itu ada apa namanya? Hukum gitu kan. Nah, jadi yang saya tanya, yang berwajib dengan tak berwajib itu, yang berwajib itu kayak mana gitu kan? Nah, hukumnya. Nah, sedangkan ada bayangan situ sini ibaratnya, nah nggak ada yang terbukti gitu kan? Nah, itu tolong dijawab pertanyaan ke-1, ke-2 tadi. Silakan. Untuk Bapak itu segi hukum. Itu sebagai bayangan aja gitu kan, tolong di masalah apa? Bapak, yang wajib sama tidak wajib. Janji-janji dari Bapak. Baik, Pak Herman sudah ada lagi? Baik, sudah ya. Baik, silakan Pak. Jadi, mau siapa dulu ini? Seperti apa yang ditanyakan tadi, kita ini kan ada punya kewajiban. Seperti kemarin, kewajiban kita mempertahankan nilai-nilai keagamaan. Baik. Jadi kalau ada orang yang merusak satu kehidupan beragama atau mencaci maki agama seorang, tentunya orang kan berkewajiban untuk membela agamanya. Saya kira bukan Islam saja, saya kira semua agama. Kalau agamanya dicaci maki orang, barangkali dia juga marah. Oleh karena itu saya katakan, kita ini jangan mencela agama orang. Kita hargai ajaran mereka, kita hormati ajaran mereka. Menurut kita ajaran agama kita benar, silakan. Menurut mereka benar, silakan. Tapi jangan mencari kesalahan agama orang. Nah ini yang terjadi itu begitu. Nah jadi berkewajiban orang Islam merasa bahwa agamanya dihina, maka dia berkewajiban untuk membela. Itu. Jadi saya kira itu Pak, ya. Dia punya kewajiban untuk membela agamanya karena merasa agamanya dihina orang. Gitu. Baik, Pak Herman tadi nanya banyak mereka yang waktu calon janji-janji. Betul. Setelah terpilih tidak peduli atau janji tinggal janji. Nah itulah Pak Herman, memang kita harus selektif memilih itu, bukan karena kita dapat uang kita pilih dia, atau karena mungkin hal-hal lain ajakan orang. Tapi mari kita pilih sesuai dengan nurani. Jadi yang memang benar tadi, setelah terpilih diharapkan nantinya janji itu turun. Setelah dia menjadi pemerintah, duduk sebagai bupati atau wali kota atau gubernur, turun ke masyarakat, lihat kondisi-kondisinya. Kata Bapak tadi mungkin ya banyak yang tidak seperti itu. Nah inilah artinya ke depan kita berharap mudah-mudahan tidak ada lagi aparat ataupun ini yang calon-calon wali kota, gubernur ke depan, bupati itu yang sudah gaya lama. Artinya sudah tidak ada lagi. Harus punya paradigma baru, gaya baru. Kita lihat misalkan contoh Bandung, kota Bandung, kita lihat Jawa Tengah, katakanlah termasuk di Jakarta, di KI sendiri, Pak Ahok, bukan soal ini ya penistaan, tapi kinerja bagus memang. Betul. Jadi artinya sudah ada lagi gubernur, bupati, wali kota yang tidak peduli dengan masyarakat, tidak peduli dengan pungli, tidak peduli dengan kondisi-kondisi fasilitas umum dan lain sebagainya. Jadi ke depan artinya memang yang jadi pejabat itu ya harus peduli terhadap masyarakat. Terus juga termasuk juga yang katanya tadi ada aparat yang berwajib. Nah, aparat yang berwajib itu Pak Herman, yang berwajib misalkan orang melanggar hukum, ngata-ngatain, memfitnah. Aparat yang berwajib melakukan penangkapan itu polisi, itu yang aparat berwajib. Itu yang maksudnya berwajib. Jadi berwajib itu yang memang kewenangannya Pak Herman. Apa saja jabatannya yang memang kewenangannya, itulah aparat yang berwajib, dimaksud berwajib. Kira-kira begitu Pak Herman ya. Jadi kita nanti memilihlah calon pemimpin di MUBA itu yang memang menurut hati nurani Bapak, ajak orang-orang berpikir begitu. Kalau misalkan dikasih uang diiming-imingi, tidak diterima uangnya, lebih bagus menggunakan hati nurani. Ataupun mau ngambil uangnya karena buntu, silakan ambil, tapi pilihlah dengan nurani. Sehingga dia jerah nanti, tidak sepakai uang lagi. Lama-lama kita harapkan orang tidak pakai uang semua.
Karena sering ditipu masyarakat, kasih uang belum tentu milih. Sehingga lama-lama nanti orang tidak pakai uang lagi. Itu akan lebih bagus saya itu. Baik, Itu kita harapkan. Baik, terima kasih Pak Maramis. Lanjut lagi Pak, ini kalau dari selaku Ketua MUI di Kota Palembang, ini kalau melihat harapannya seperti apa sih Pak untuk dari MUI, dari pemerintahan, hubungannya itu seperti apa harusnya? Ya saya kira kan begini, jadi hubungan antara ulama, umaro, saya katakan bahwa negara kita bukan negara sekuler ya. Jadi kehidupan umat beragama itu kan dalam undang-undang sudah diatur. Ya, jadi kehidupan beragama itu dilindungi oleh negara, dilindungi oleh pemerintah. Nah oleh karena itu tidak bisa kita melepaskan diri dari pemerintah. Baik. Ya. Oleh karena itu ada koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan ulama dan umara. Itu ada koordinasi yang baik sehingga kehidupan ini berjalan. Dengan damai Pak ya. Saling ingat mengingatkan. Betul. Nah, jadi satu sisi watawasau bil haq, watawasau bis shawab. Jadi saling ingat mengingatkan dalam kesabaran dan dalam kebenaran. Pemerintah salah diingatkan oleh ulama, diingatkan oleh para ustadz, oleh kiai. Kan tidak usah kita mau segan-segan. Sehingga inilah merupakan satu koordinasi yang baik kerjasama dalam kebersamaan kita. Ada? Baik. Selanjutnya Pak Maramis ini melihat tanggapan kalau dari kacamata Pak Maramis selaku akademisi dari hukum ya Pak, ini melihat tanggapan masyarakat mengenai aksi 212 kemarin dengan politik di Sumatera Selatan sendiri seperti apa Pak? Ya, aksi mulai dari 4/11 ya sampai ke 212 itu di Sumatera saya katakan memang ada riak-riak kecil. Artinya ada koordinator mengkoordinir siapa mau berangkat. Ada juga yang secara diam-diam, orang tahu tapi yang secara diam-diam ngasih dana atau berangkat menyiapkan bus segala macam untuk mengkoordinirnya. Tapi bagi orang kita tidak melarang, pemerintah itu tahu sebetulnya, aparat tahu, para ustadz tahu. Ya silakanlah itu masing-masing. Masalah penistaan kita semua tidak senang, terus terang, tidak benar. Karena kita lihat Ahok berbicara di luar domain dia, di luar wilayah dia. Baik. Nah, tapi ini paling tidak ke depan jadi peringatan semua umat, termasuk umat Islam sendiri, jangan suka mencaci maki kalau memang bukan domain dia berbahasa agama lain. Jadi agama siapa saja. Jadi harus seimbang karena kita negara hukum. Bukan tidak bisa dihukum. Nah kita juga ke depan kita berharap imbasnya ini nanti dari 411, dari 212. Coba bagaimana gerakan 1000 umat, sejuta umat atau 100 juta umat untuk anti narkoba. Betul. 100 juta umat untuk anti korupsi. Nah itu kita harapkan ke sana. Jangan nanti ada yang ditimbrungi orang yang justru bisa merusak Bhinneka Tunggal Ika kita. Nah, tapi gerakan kita lebih fokus ke depan. Jadi ini benar-benar gerakan positif kalau diarahkan gerakan yang seperti kemarin untuk ke depan. Ya kita berharap untuk perbaikan bangsa dan juga kita lihat ini penting ada dalam satu dekade seperti itu. Karena faktor integritas itu pemersatu bangsa itu dengan adanya dihantam orang pembinaan atau penistaan itu terintegrasi umat Islam. Baik Pak Maramis. Kalau nanti kita lanjut lagi Pak ya. Akan lebih baik. Ya. Nanti kita lanjut lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Publika akan segera kembali.